Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan baik-baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini, Ibu minta Arafah untuk memimpinnya. Silakan Arafah. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Hadir semua. Anak-anak, baiklah sebelum kita lanjutkan materi kita tepuk semangat dulu ya. Oke semuanya ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Alhamdulillah, kayaknya anak-anak sekarang semangat semuanya untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi kita tentang Quran Surat Al-Ma'un. Ya, Surat Al-Ma'un. Ada yang tahu apa arti Surat Al-Ma'un? Ada yang tahu? Ada yang tahu arti Surat Al-Ma'un? Ada yang tahu Surat Al-Ma'un? Silakan. Iya, barang yang berguna. Oke. Terus selanjutnya, berapa jumlah ayat dalam Surat Al-Ma'un? Iya, 7 ayat. Oke. Ya anak-anak, itu adalah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ibu akan bertanya, siapa sih yang memberikan kehidupan ataupun kematian kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ada dalam salah satu Asmaul Husna-nya Allah ya, atau sifat-sifat Allah. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu dengan judul lebih dekat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, kita bisa lihat ya, di layar. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya yaitu supaya anak-anak dapat menjelaskan pengertian, contoh dan makna daripada Asmaul Husna yang terdiri dari Al-Qawiyyu, ya, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, meyakini Asmaul Husna yang 5 tadi.
Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Ada 5. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita, Ibu akan menyuruh anak-anak untuk melihat video pada berikut ini ya. Kita mulai belajar kita pada pagi hari ini dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dilihat ya. Ada itu berapa jumlah asmaul dan jumlah asmaul husna adalah 99. Jadi untuk pembelajaran pada berikut ini kita tidak akan membahas sebanyak itu. Kita membahasnya sebanyak 5 saja. Terdiri dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Baiklah sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan terusnya Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Tahu terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian, di awal tadi masih bertanya berapa jumlah asmaul husna dan asmaul husna berjumlah 99. Yang ketiga itu manfaat. Apa sih manfaatnya jika kita menyebutkan nama Allah yang spesifik dengan kita? Jika kita banyak berzikir, menyebut nama Allah, insya Allah kita akan kenal dan niscaya Allah akan memberikan jalan dari setiap masalah yang mungkin kita berada di pikiran. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berarti Allah Maha Kuat. Allah yang mempunyai kuasa atas segala kekuatan dan tidak memiliki tanding yang menjadi. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum, artinya Allah Maha Berdiri sendiri. Allah SWT tidak membutuhkan makhluk lain untuk bisa mengatur alam semesta ini. Allah SWT bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan yang lain. Seperti dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Allah SWT, Allah tempat kita bergantung. Jadi yang bergantung itu kita, bukan bergantung kepada kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Muhyi, artinya Allah Maha Menghidupkan. Allah SWT sebagai satu-satunya yang bisa memberi kehidupan. Contoh ketika ada seorang ibu melahirkan seorang anak atau kembar, itu yang punya hak prerogatif yang menentukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati atau binasa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima yaitu Al-Ba'its, artinya Allah Maha membangkitkan. Allah membangkitkan sebenarnya tanaman yang disebutkan setelah hidup atau mati. Jadi nanti Allah setelah awal kita dilahirkan, terus kemudian mati, selanjutnya kita akan membangkitkan semua yang disebutkan namanya disebut pada namanya kemas. Selanjutnya, yaitu kita memasuki kita apa sih yang bisa kita ambil, bisa kita mengimani atau mempercayai dari asmaul husna yang pertama itu Al-Qawiyyu. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita mempercayai, mengimani nama-nama baik dari Allah tentang Al-Qawiyyu, itu akan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi pribadi yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara mental. Yang ketiga, berarti untuk selalu memberi kepada orang yang lemah. Jadi ketika ada teman kita yang susah, ada teman kita yang lemah, kita jangan menunjukkan jangan lupa untuk memberi mereka bantuan. Dan yang terakhir yaitu hikmahnya adalah dengan mengetahui kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perbuatan kita dengan bijak. Yang
hanya milik Allah. Hikmah yang kedua dari Al-Qayyum adalah pertama memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua menjadikan kita seorang mukmin yang mandiri dan bukan cepat dengan lain dengan Allah. Jadi kita tetaplah kita untuk sesuatu, meminta sesuatu mintanya hanya kepada Allah, seperti dalam surat Al-Fatihah, tiga dalam dua tiga selesai. Ya, hanya kepada Allah kami menyembah hanya kepada Allah. Yang ketiga itu mengetahui kebesaran dan takwa Allah Subhanahu. Taala segala sesuatu dalam tingkat sempurna. Yang keempat membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang. Nah, kita juga menjadikan diri kita sebagai manfaat untuk orang lain. Yang ayat mengatakan jadi anak bisa dilihat di PPT saja ya, karena apa namanya video tadi mati-mati ya. Nah, bisa anak lihat di sini. Ya, tadi sudah dilihat di video tadi bahwasanya pengertian Asmaul Husna, ingat-ingat ya, pengertian Asmaul Husna dalam bahasa Arab yaitu al-asma, yang berarti nama-nama, karena lebih dari satu. Kalau satu itu ismun, ya, karena dia banyak nama-nama, makanya disebut dengan al-asma. Al-asma artinya nama-nama, sedangkan husna artinya baik. Jadi nama-nama terbaik bagi Allah. Gitu. Mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama ini menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi sarana bagi kita manusia untuk ya, bisa dilihat anak-anak ke ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang arti daripada Asmaul Husna. Terus juga Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu kita bisa jadikan zikir ya, setiap pagi, setiap sore, pokoknya setiap hari dimanapun kita berada, itu jangan lupa untuk menyebut atau berzikir mengingat nama-nama Allah. Seperti yang kita lakukan mungkin apa namanya, ada Ar-Razzaq ya, yang lain, terus Al-Fatah, nah itu ya, dengan kita melakukan dengan ini. Jumlah tadi ada 99. Tapi kita tidak membahas sebanyak 99 ini. Hanya 5 saja yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, silakan anak buka bukunya. Ya. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Qawiyyu. Tadi ada yang tahu apa arti Al-Qawiyyu? Ada yang tahu arti Al-Qawiyyu? Ya, silakan. Allah Maha Kuat ya. Jadi Allah
Maha kuat. Kalau di buku itu dicontohkan ada orang sedang mengangkat beban. Ya kalau kita manusia mengangkat bebannya itu paling kuat mungkin di sekitar 100 atau 200 kilo. Ya, itu kita capek. Atau juga kita olahraga sekuat-kuatnya. Ya, sudah itu kita capek barang sejam atau 2 jam kita. Tapi kalau Allah tidak, Allah kuat. Buktinya Allah bisa membuat langit beserta isinya itu dengan sangat kuat. Kalau kita manusia ada batasnya. Itu bedanya kita dengan Allah. Yang kedua, yaitu Al-Qayyum. Ada yang tahu arti Al-Qayyum? Ya, silakan. Allah Maha berdiri sendiri. Artinya Allah sendirian. Kalau kita ada bapak, ada ibu kita, makanya kita lahir ke dunia. Kita perlu kawan, perlu teman. Ya, kalau Allah tidak, seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat ketiga, ada yang tahu bunyinya? Al-Ikhlas ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah sendiri. Kalau kita ada temannya, ada bapak, ada ibu kita. Ya. Jadi Allah berdiri sendiri seperti dalam sifat wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Ya. Tidak tidur, tidak lupa. Kalau kita banyak makan sedikit, sudah lupa. Banyak makan, ngantuk. Sudah itu ya. Kalau Allah tidak. Selanjutnya yang ketiga, Al-Muhyi. Ada yang tahu arti Al-Muhyi? Ya apa? Allah Maha menghidupkan. Jadi kita hidup sampai hari ini itu berkat Allah. Orang-orang di dalam kubur itu berlomba-lomba ingin ke bumi lagi. Karena apa? Karena merasa belum banyak pahalanya selama berada di dunia. Jadi lomba-lomba. Kehidupan. Misalnya orang melahirkan. Anaknya 1, bisa kembar 3, bisa kembar 7. Sekali melahirkan ibu itu. Bayangkan, kalau ibu kamu melahirkan 7 anak. Alangkah repotnya ya. Anak 1, dinjak label, Mamat. Anak 2, Selamat. Anak 3, repot 7. Tapi tetap dikasih Allah untuk kehidupan. Ya, Aal, LL, Uul, kasih namanya. Jadi biar dipanggil 7 orang hidup itu lebih langsung. Jadi Allah yang mempunyai hak prerogatif tentang kehidupan. Allah yang menghidupkan. Selanjutnya yang keempat, Al-Mumit. Artinya ada yang lain? Ya. Allah Maha mematikan. Jadi tadi kalau Allah ada menghidupkan, Allah juga bisa mematikan. Hari ini, mungkin setelah ini kita pulang, mati atau meninggal. Ya, meninggal kita tidak tahu. Itu hak prerogatif Allah. Allah yang punya kuasa. Hari ini kita bisa hidup, hari ini kita bisa mati juga, itu karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Kita ini camat, calon mati. Ya, tidak bisa kita dengan kehendak kita sendiri. Semua sudah diatur oleh Allah. Sama seperti hanya kita berada di sekolah, itu ada aturannya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa. Ngapain aja di sekolah, itu semua sudah ada aturannya. Hari ini pakai baju apa, itu sudah ada aturannya. Apalagi peraturan Allah. Seperti itu. Yang terakhir atau yang kelima, Al-Ba'ith. Ya, silakan. Allah Maha membangkitkan. Nah, jadi awalnya kita dilahirkan atau hidup
terus juga kita dimatikan, setelah itu kita juga akan dibangkitkan. Tapi nanti setelah hari kiamat datang, itu kita semuanya dibangkitkan yang mati tadi, dikumpulkan di dalam suatu padang, namanya padang mahsyar, ya, membangkitkan kita setelah mati, memberikan kehidupan kembali. Yang kekal itu nantinya di akhirat, nak, bukan di dunia. Ya, kita nanti baru ada hitung-hitungannya oleh Allah. Banyak amal baik atau banyak amal buruk, seperti itu. Nah, ya, jadi itu adalah penjelasan dari Asmaul Husna yang 999, tapi hanya 5 saja yang kita bahas tadi. Yang pertama apa, anak-anak? Al-Qawiyyu, artinya Maha Kuat. Yang kedua, Al-Qayyum, artinya Allah Maha. Yang ketiga, Al-Muhyi, artinya Maha menghidupkan. Yang keempat, Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Dan yang terakhir, Al-Ba'its, artinya Allah Maha membangkitkan. Ya, oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi materi kita, hari ini sudah Ibu bagi kelompoknya masing-masing, ada 4 kelompok. Nah, tugasnya anak-anak untuk menjodohkan atau mencocokkan, ya, LKPD-nya, mencocokkan, ditarik sesuai dengan tadi yang sudah Ibu jelaskan, ya. Ibu bagikan, kerjakan per kelompoknya masing-masing, diskusikan apa saja yang ada di dalamnya. Misalnya Al-Qawiyyu artinya apa, tarik garisnya, ya. Kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kasih namanya, ya, setiap kelompok. Kelompok 1, kelompoknya Pati, itu namanya kelompok Sidik. Yang kedua, kelompok Amanah. Yang ketiga, Tablik. Sudah, ya. Yang keempat, Fatona. Nah, buat nama kelompoknya, kasih namanya semua yang anggotanya, sudah itu dikerjakan. Ayo silakan. Yang kurang paham atau belum paham, silakan tanya ke Ibu. Namanya Fatona. Fatona, ayo silakan. Ya, silakan didiskusikan, kerjakan bareng-bareng, ya, sendiri-sendiri. Ya, silakan. Ayo. Ya, silakan, ya. Langsung dicocokkan, ya. Ayo. Langsung ditarik sesuai dengan artinya, ya. Yang atas kemana, yang selanjutnya. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Ya, silakan yang kita kumpulkan, ya, tugasnya sudah selesai? Oke. Satu lagi, kelompok Fatona. Iya. Ya anak-anak, alhamdulillah sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Dari kelompok Amanah, Fatona, Tablik, dan Sidik sudah semua selesai, alhamdulillah. Anak-anak, baiklah. Sebelum kita akhiri materi kita pada pagi hari ini,
Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Kita membahas apa tadi? Ya, selanjutnya ada berapa yang kita pelajari tadi? Ya, ada 5. Yang pertama? Terus? Bais. Nah, ya, alhamdulillah itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, dari jumlah yang 99 kita hanya membahas 5 saja. Yang tadi yang pertama Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas yang akan datang, kita akan membuat kaligrafi mengenai Asmaul Husna. Nah, salah satu saja. Nanti bisa diambil dari Al-Ba'is kah, dari Al-Qayyum kah, dari Al-Qawi kah. Pokoknya yang 5 tadi kita pilih salah satu untuk belajar kaligrafi. Itu untuk materi kita yang akan datang. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk memimpin doanya, yaitu Fatih. Silakan. Terima kasih anak-anak. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.